Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu 'indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, sesepuh bini sepuh, mudah-mudahan senantiasa guru-guru kita Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, Allah murahkan rezekinya, mudah segala urusan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seluruh jamaah Musalla Baitul Huda, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pula kesehatan lahir batin, panjang umur, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala macam urusan kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafaati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ila hadrati wa nahusu khususan li talifi hasyiyah as-sawi ala tafsiril jalalain syarhul al-allama Syekh Ahmad bin Muhammad as-sawi al-Misri al-Khalwati al-Maliki, nafa'ana Allah bihi min ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 8 Muharram. Ini tanggal berapa? 17. Nah, digeser kan, Pak? Jadi malam ini sudah masuk tanggal 8 Muharram. Muharram ada istilahnya, kalau orang Jawa nyebut bulan ini itu bulan Syuro. Kenapa sih bulan Syuro? Karena ada Asyura. Apa itu Asyura? Asyura itu Yaumul Ashir minal Muharram. Tanggal 10 di bulan Muharram disebut Asyura. Makanya orang Jawa menyebut bulan ini ya bulan Syuro. Kenapa? Ada satu peristiwa agung di tanggal itu. Maka dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah, di mana Abdullah bin Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lamma qadiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Jadi ketika Nabi ke Madinah itu fawajadal yahudu yasumuna, itu ditemui menemukan orang-orang Yahudi itu puasa Yauma Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah bingung, ini orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram. Nanyalah fasa'alahum an dzalik. Maka Rasulullah bertanya tentang keadaan itu. Jadi Rasul bertanya tentang peristiwa di mana orang-orang Yahudi itu berpuasa. Ya, jadi udah nyampe ke Madinah ini ketika hijrah. Ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Fasa'alahum an dzalik. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka tentang puasanya mereka. Faqalu, mereka jawab, inna hadza yaumun sholeh. Oh, ini itu hari baik. Kata orang Yahudi, hari baiknya kenapa? Hari baiknya adalah azharallahu fihi Musa wa bani Israil. Allah menampakkan kemenangan. Atau disebutkan hadza yaumun sholih, yaumun najallahu ta'ala bani Israila min aduwihim. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Siapa sih musuh mereka? Siapa? Fir'aun. Tuh. Makanya saat itu Nabi Musa puasa, rasa tanda syukur. Kaum Yahudi pun puasa mengagungkan Nabi Musa alaihi salam. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika mereka mengatakan fanahnu nasumuhu ta'ziman, kami itu puasa mengagungkan lahu kepada Nabi Musa. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kalau kalian puasa sebagai bentuk pengagungannya kepada Nabi Musa, maka kami itu lebih utama, lebih berhak
dibandingkan kalian untuk mengagungkan Nabi Musa. Maka Nabi pun memerintahkan tanggal 10 Muharram itu puasa. Itu. Lantarannya tadi orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram mengagungkan Nabi Musa karena apa? Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya orang-orang Bani Israel itu sebenarnya diingetin sama Allah ya dalam Quran atas nikmat-nikmat itulah. Ketika mereka mengungkapkan satu nikmat kemenangan mereka, maka Allah pun mengingatkan mereka, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 49 ayat 50. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Wa idz najjaynakum, dan ingatlah tatkala kami itu menyelamatkan kalian. Jadi Allah itu mengingatkan Bani Israel, wa idz najjaynakum, dan ingatlah tatkala kami menyelamatkan kalian dalam arti abaakum, nenek moyang mereka. Karena saat itu khitabnya yang diajak bicara oleh Al-Quran dan Rasulullah itu adalah orang-orang Yahudi di masa Rasul. Diingetin tuh, ingatlah kalian ketika bapak-bapakmu dulu, nenek moyangmu, orang-orang Yahudi dulu diselamatin oleh Allah, yaitu wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamanin nabina. Yang dimaksud adalah nenek moyang mereka. Yang diajak bicara khitabnya adalah di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tazkirul lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Tazkiron, pengingat. Kalau bahasa kita mah pengeling. Lahum bagi mereka bi ni'matillah, atas nikmat Allah, supaya apa? Liyu'minu, mereka beriman. Itu diingatin nikmat itu supaya mereka itu beriman ya. Allah selamatkan dari siapa? Min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Ya, keluarga Fir'aun ya di situ termasuk mereka itu yang memiliki keutamaan, mereka yang memiliki kemuliaan secara duniawi, bala tentaranya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yasumunakum ayyudhiqunakum, yaitu dari siksaan mereka, su'al azabi, seburuk-buruknya siksaan. Jadi siksaan orang yang disebutkan keluarga Fir'aun terhadap Bani Israel saat itu adalah yuzabbihuna abna'akum. Jadi bayi laki-laki yang terlahir itu disembelih. Bayi laki-laki yang terlahir di masa itu disembelih. Artinya apa itu? Gara-gara bahwa si Fir'aun itu siapa sih namanya? Ramses. Kalau dalam tafsir Asawi, Fir'aun itu namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Royan. Itu Al-Walid bin Mus'ab bin Royan, itu Fir'aun itu gelar lah. Kalau di Mesir namanya Fir'aun, kalau di Persia namanya Kisra, kalau di Romawi namanya Kaisar, kalau sekarang di Inggris namanya Pak Raja, Ratu, Raja. Kalau di kita pembesarnya namanya Presiden. Seperti itu dulu. Fir'aun, Ramses II, namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Royan. Masya Allah, itu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu jarang sakit, Pak. Makanya dia ngaku Tuhan. Kalau kita kan sering sakit, alhamdulillah. Jadi nggak berpotensi kita ngaku Tuhan, kan gitu.
Hati-hati yang jarang sakit. Lah Fir'aun mah beda sama kita. Kita BAB setiap hari apa kagak, Pak? Tiap hari BAB apa enggak? Makan. Makan. Saat Fir'aun juga makan, tiap hari itu makan Fir'aun. Bedanya apa kita sama Fir'aun? Lah kita mah habis makan kadang mules. Ya enggak? Lah Fir'aun mah disebutkan itu Fir'aun wa kana la yataghawatu illa kullu arba'ina yauman marratan. Kita tiap hari makan, tiap hari BAB. Lah Fir'aun tiap hari makan itu BAB-nya 40 hari sekali. Jadi apa itu? La yataghawat. Jadi enggak BAB tuh. Enggak BAK, enggak BAB itu la yataghawat Fir'aun. Illa kullu arba'ina yauman marratan. Kecuali 40 hari sekali baru dia BAB. Kita mampu nggak tuh nahan BAB gitu ya? 40 hari, ya 2 hari aja udah keringat dingin. Jangankan 40 hari Pak, kita naik motor nahan BAB, pengen kencing, kondisi hujan mulesnya luar biasa tuh. Waduh, udah kebayangkan, kebayang nggak Pak? Romannya pernah kayaknya nih, gitu. Itu begitu. Itu Fir'aun 40 hari sekali. Makanya dia tuh potensi ngaku jadi Tuhan tuh. Ya, jarang sakit ya. BAB-nya 40 hari sekali. Seiblis-iblisnya iblis aja nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Itu tuh iblis ya Allah. Iblis ngeliat Fir'aun bisa jadi pensiun aja kali ya jadi iblis gitu ya. Itu iblis luar biasa tuh ya. Fir'aun itu. Iblis itu seiblis-iblisnya iblis nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Lah Fir'aun timbang jarang sakit, timbang BAB-nya 40 hari sekali ngaku jadi Tuhan. Itu. Maka saat itu apa Fir'aun? Yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum. Itu anak laki-laki yang baru lahir disembelih Pak, dimatiin. Wa yastahyuna ay yastabiquna nisa'akum. Dibiarin hidup, ditinggalin tuh nisa'akum, bayi yang lahir. Kalau yang lahir perempuan itu, yang lahir perempuan biarin, yang lahir laki-laki matiin. Makanya liqauli ba'dil kahna. Jadi salah satu di antara dukun, orang pinter ya saat itunya tukang sihir, inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidhihabi malakika. Itu si dukun ngomong tuh ama si Fir'aun. Apa yang diucapkan dukun ama Fir'aun? Inna mauludan, sesungguhnya ada seorang anak yang terlahir yuladu fi bani Israel, yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Yakunu, dia akan menjadi sababan, sebab lidhihabi malakika, hilangnya kerajaan. Waduh, ada seorang raja, kekuasaannya hebat, dibilangin ini nanti ada bayi yang lahir, bayi laki-laki, kelahirannya itu menjadi sebab hancurnya kerajaan. Bingung. Namanya rajanya hubud dunia, cinta sama dunia, gila kekuasaan, pengen ngejabat terus, nggak pengen mundur ya. Kira-kira kalau ada orang yang coba-coba makar, sikat. Kan begitu ibaratnya ya. Gitu. Ini yang mau makar masih bayi tuh, dihabisin. Yang mau ngancurin negerinya, yang mau ngancurin kerajaannya, bukan negerinya, kekuasaan Fir'aun itu baru lahir, belum punya kekuatan apa-apa, belum punya pengikut, belum punya followers lah ibaratnya kan gitu ya. Itu masih bayi. Akhirnya apa? Gara-gara fatwa daripada dukun itulah setiap anak yang lahir dimusnahkan.
laki-laki. Tapi akhirnya apa? Ya hal seperti itu roman-romannya dibasmi, di sweeping Pak, digedor pintunya. Ya, gedor pintunya tuh. Lihat ada bayi laki-laki, bunuh. Gitu. Perempuan biarin. Nah, Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa buat dianyutin tuh bayinya, ya. Itu makanya selamat. Wa fi dzalikum, yang demikian itu ketika Firaun dan bala tentaranya memberikan ujian berat dengan apa? Membunuh bayi laki-laki, membiarkan bayi perempuan. Ini adalah al-azab, siksaan. Ya. Maka balaun ibtilaun au in'amun mir rabbikum azim. Bala, cobaan. Ternyata cobaan itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Maksudnya cobaan itu bukan hanya sesuatu hal yang menyakitkan. Nikmat itu juga cobaan buat kita. Cuman kadang-kadang kita mah nggak mau diuji ama susah. Ya, kira-kira kalau ada dua pilihan cobaan, yang satu ujian sakit, yang satu ujian sehat, kira-kira pilih diuji sehat apa sakit? Sehat. Tapi banyak kan orang sehat lupa, lagi gagah, ya kan, lagi gagah mah larinya ke bar, yang diminum bir kan gitu. Coba sakit, kalau sakit mah gitu Pak, ingat ya Allah, astagfirullahaladzim, tuh ingat Pak. Ya, jadi diuji sehat apa sakit Pak? Sehat juga ya. Ini kalau orang kayak model-model kita mending sehat ya. Kenapa? Kita udah banyak ingat Allah. Ya, makanya kenalin Allah dikala kita lagi lapang. Niscaya Allah akan kenal kita dikala kita lagi sempit. Ya, kita lagi bangkrut, Allah ingat kita. Jadi saat itulah Allah uji mereka dengan dua ujian, yaitu ujian kenikmatan dan ujian bala bencana berupa siksaan. Wadhkuru, dan ingatlah id faraqna, dikala kami memisahkan falakna. Jadi ketika Bani Israel, ya, Bani Israel Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun, itu kan lari, haribina, mereka itu lari, ya. Maka saat itu pun Allah ingetin, coba kamu ingat-ingat nikmat yang dulu pernah aku kasih. Jadi ada dua ujian, itu ujiannya apa? Allah selamatin, ujian nikmatnya Allah selamatin, ujian dengan bencananya Allah uji dia dengan rasa sakit disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah uji lagi dengan apa? Dikejar tuh sama bala tentara Fir'aun dan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka saat itu Allah perlihatkan mereka dengan apa? Wa idz faraqna, dan tatkala kami pisahkan ay falakna, kami belah lautan bikum, buat kalian ay bisababikum, lantaran sebab kalian al bahro, lautan. Jadi lautan itu dibelah lantaran Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Nabi Musa alaihi salam buat melewati jalan itu. Itu posisi tersulit Pak. Saat itu posisi di belakang ada musuh, di depan lautan. Ibaratnya maju kena, mundur kena, bingung. Ibaratnya kita mau maju ya kena, ya udah tenggelam dah, mundur ya udah diserang sama Fir'aun. Kondisi sulit lah. Pernah kan mungkin kita ngalamin kondisi terhimpit, maju ribet juga, mundur ya susah. Itu pernah dah mungkin kondisi seperti ini nih. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam dikala saat itu kondisinya terhimpit, kondisinya sulit,
susah. Ibaratnya nggak ada pilihan. Pilihannya apa? Pasrah, minta kepada Allah, ngadu sama Allah. Jadi kalau kita lagi kondisi terhimpit Pak, kondisi sulit, ekonominya susah ya, pokoknya pailit dah, maka yang kita lakukan udah pasrah. Sama kayak Nabi Musa, ngadu dah sama Allah. Makanya Nabi Musa tuh berdoa tuh ketika mau ngebelah lautan, sebelum dikasih petunjuk buat mukulin tuh tongkat, Nabi Musa diilhamkan oleh Allah. Akhirnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti kalau dalam kondisi terhimpit seperti ini harus mintanya kepada Allah sebagai bentuk kepasrahan, ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya Nabi Musa. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, engkau itu tempat mengadu, wa antal musta'an, dan engkau tempat minta pertolongan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya diilhamin, idrib bi asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu, ya, dipukul ya. Itu lautan akhirnya dibelah melalui ilham, di mana Allah mengilhamkan Nabi Musa untuk memukul lautan. Akhirnya terbelah tuh Pak. Itu terbelah lautan ketika Nabi Musa alaihi salam, saat itu al-falaku wal farqu, itu terbelah lautan. Coba kalau kita ngelihat terbelahnya lautan yang saat itu dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah, itu bergulung-gulung dan bergunung-gunung Pak, itu airnya. Kalau sekarang mungkin tsunami ya, bisa jadi. Kenapa? Itu daratan kelihatan, lautan kebelah, itu bisa dilewatin orang. Setelah mereka itu masuk, saat itu Fir'aun juga pede ikut masuk juga. Pede aja dia masuk ke lautan ya. Padahal saat itu apa ya, Bani Israel hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum. Bani Israel lari masuk ke lautan itu haribina min aduwikum, lari dari kejaran musuh-musuh kalian. Maka saat itu apa, fa'ajjainakum, maka kami selamatkan kalian minal gharq, dari bahaya tenggelam. Wa aghraqna ala fir'auna qaumahu ma'ahu wa antum tanzurun, ya, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Saat itu nyadar Fir'aun, oh iya benar, Fir'aun sadar saat itu ya. Fir'aun tobat itu ya, baru dia mau tobat, sadar dia itu, oh iya ternyata saya bukan Tuhan. Cuman kagak redo tuh malaikat tenggelim lagi dia, kan gitu ya, nggak redo, udah kurang ajar dia ini ngaku Tuhan kan gitu ya. Masih makan, doyan makan, masih BAB juga, biar kata 40 hari sekali. Itu dia ngaku Tuhan. Akhirnya saking gedeknya malaikat udah tenggelimin aja deh. Padahal saat itu udah nyadar tuh, di tengah-tengah dia terhimpit, ternyata dia sadar ya. Akhirnya ditenggelamkan kembali. Wa antum tanzurun, dan kamu itu melihat ilan tibakil bah, gulung bergulung-gulungnya lautan, air yang dibelah oleh Nabi Musa melalui izin Allah. Mereka melihat ini di mana ini kejadiannya itu ketika tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun wa mama'ah, dan orang-orang yang berada bersamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di tanggal 10 Muharram pula disebutkan wa fihi wulida Isa wa fihi rafa'a ila sama wa fihi rafa'a Idrisa makanan aliyan. Hari itu di mana dilahirkannya Nabi Isa, diangkatnya ke langit, kemudian diangkatnya Nabi Idris makanan aliyan di tempat yang mulia. Wa fihi, dan di hari itu pula istawat safinah Nuh alal jud. Jadi saat itu pun tanggal 10 Muharram mendaratnya perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, Pak. Itu menyeru dakwah selama 950 tahun. Kira-kira waktu yang sebentar apa lama? Lama. Pengikutnya nggak kurang dari 80, nggak lebih. Ya. Kira-kira ada dai yang dakwah selama itu udah gulung tikar lah. Yang pesantren gitu udah bertahun-tahun lah gini-gini aja. Udah gulung tikar aja. Itu. Tapi tidak mengurangi kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Maka saat itu pun Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, membuat kapal, ya. Membuat kapal saat itu ya Nabi Nuh kan termasuk yang banyak diejek oleh umatnya. Dakwahnya beliau sesekali tak diindahkan. Bahkan kalau ada Nabi Nuh, dia biasanya itu menjadikan kainnya itu ditutup buat nutup mukanya, jari telunjuknya buat nutup telinganya, nggak mau ngeliat, nggak mau denger apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah itu begitu sabar Nabi Nuh. Akhirnya diilhamkan untuk membuat perahu. Proses membuat perahu itu nggak sebentar. Itu prosesnya selama 400 tahun. Lah 400 tahun itu buat ngangkut apa aja tuh, ya kan? Tapi diberitakan dalam riwayat Salman Al-Farisi berkata, Nabi Nuh membangun bahtera 400 tahun tapi suruh nanam pohon. Dalam literatur sejarah katanya pohonnya mah pohon jati. Gitu. Ini jenisnya pas diteliti ini pohonnya pohon jati nih. Jatinya jati tua, Pak. Kan gitu. Kan kokoh. Nah kita mah jati tua juga mahal. Kalau ngelihat jenis dia tanya dah tukang kusen. Ya, itu katanya pohonnya pohon jati. Ditanamnya pohon itu, pohon jati ditanam selama 40 tahun baru dipanen. Semua itu dipenuhi dengan pohon jati. Itu tingginya sampai 300 hasta. Itu pohon 300 hasta. 300 hasta, satu hasta itu sebegini, Pak. Min atrafil asabi' ilal mirfaq, ini satu hasta. Ya. Kalau dalam riwayat setengah meter pulang 45 cm lah kali 300, tingginya 135 meter. Itu pohon. Ya, nggak tahu 40 tahun kira-kira kalau dipeluk ya berapa ya itu ya. Itu lama juga. Akhirnya apa dipanen tuh. Ya kan panen udah dibikin perahu, udah cakep tak tok tiap hari bikin perahu tapi di gunung. Orang bilang sedeng tuh orang. Gitu. Nah jauh dari laut, jauh dari sungai, makanya orang-orang kafir di kalangan umatnya Nabi Nuh mengatakan apa itu orang gila. Masa bikin perahu kok di atas gunung? Kalau secara logika iya, nggak nyambung. Bikin perahu di atas bukit. Udah dibikin lama tuh 400 tahun coba. Udah cakep, udah rapi, udah jadi, Pak. Tinggal nunggu hari haknya aja. Lah itu bakal jamban. Kurang apa gitu ya. Dihina sudah, diejek udah, kenyang dah.
Akhirnya apa? Kurang-kurangnya dibakal jamban. Yo, pokoknya kalau buang hajat jangan kemana-mana, gratis jambannya. Perahunya Nabi Nuh, masya Allah, pusing tuh Nabi Nuh. Gimana nih umatnya tuh ya? Tapi apa Allah kasih solusi ya? Kalau orang yang beriman mah yakin dah. Makanya ajaballah, ajaban li amril mukmin. Kalau urusan nama orang yang beriman kayak kita insyaallah lah. Insyaallah urusannya baik, menakjubkan dah. Yang datang baik disikapi baik, datang buruk sekalipun disikapin baik. Selesai itu, yang mereka pada buang hajat di situ. Gara-gara dalam riwayat ada yang bicara itu orang yang lagi pincang atau orang yang buta, dia lagi buang hajat, saking gedeknya sama Nabi Nuh, pincang-pincang kayak berangkat. Gitu kan. Akhirnya apa, dia kepleset Pak, nyemplung itu kotoran manusia penuh tuh. Lah perahu yang dibuat 300 tahun gedenya kayak apa, penuh sama kotoran manusia, dia kelelep mungkin ya. Kotoran. Tapi apa, bangun dari jamban yang tadi perahunya Nabi Nuh, berangkat mah pincang, sembuh dia, gagah dia jalan. Geger tuh, viral lah pokoknya tuh, saat itu viral tuh. Wah, yang gatal-gatal sembuh, yang punya penyakit pincang sembuh, yang buta melek lagi. Viral. Akhirnya apa? Dari penjuru orang penduduk itu pada datang pada ngeruk Pak. Kalau sekarang mah pada bawa Tupperware lah gitu ya. Ya Allah, kenapa? Yang pada punya penyakit gudik hilang tuh gudigatnya, sembuh total. Akhirnya apa? Viral tuh kemana-mana, yang pada punya penyakit datang buat ngambil obat, padahal kotoran dia juga. Gitu kan, diambil lagi, sampai bersih, sampai itu papadnya itu dikerik. Sayang banget ini, kan gitu ya. Itu dikerik. Ya Allah, ini cara Allah. Cara Allah buat ngebersihin, ngembalikin lagi itu perahu, ya kembali seperti semula. Itu caranya. Akhirnya apa? Umpama antara sela-sela sambungan kayu itu dikorek-korek Pak, sampai bersih, sampai nggak ada sisa tuh. Saking apa? Buat obat itu ya, habis deh, bersih seperti semula ya. Alhamdulillah. Maka saat itu pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Mendaratnya perahunya Nabi Nuh setelah banjir bandang itu tanggal 10 Muharram. Ya, ini satu riwayat, satu kisah, termasuk bukan hanya diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam saja sehingga orang-orang Yahudi puasa, maka termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam pun diselamatkan dari kobaran api itu tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu, kenapa kok Nabi Ibrahim dicari oleh Raja Namrud? Lantaran gara-gara Nabi Ibrahim itu ngancurin berhala-berhala mereka. Faja'alahum juzazan illa kabiran la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim ngancurin berhala sesembahan mereka, juzazan, berkeping-keping tuh hancur berhalanya. Illa kabiran, kecuali yang paling gede. Buat apa? La'allahum ilaihi yarji'un, biar dia itu balik lagi nyari Nabi Ibrahim. Akhirnya apa, dicari, ditanya siapa ini yang ngancurin? Oh kayaknya ini ada anak muda. Wah, Ibrahim nih kan. Akhirnya pas ketemu, dicari, diswiping, ditangkap, ditanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan hal ini, menghancurkan berhala, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Enggak. Tanya ono yang ngancurin tuh. Yang ngancurin itu bal fa'alahu, yang ngelakuin itu kabiruhum, yang paling gede. Lah emang paluknya sama dia. Kan gitu, disangkutin.
Ini Nabi Ibrahim bohong. Tapi kebohongan Nabi Ibrahim kayak model kita, orang kita. Ya kayak kita nih rakyat biasa bohong, biasa Pak. Ya kan? Biasa. Itu udah lumrah kita mau bohongnya. Kayak model-model bohong kayak Nabi Ibrahim udah biasa tiap hari. Tiap hari 3 kali bisa ya. Gitu. Ya kan? Tapi yang bohong Nabi Ibrahim jadi masalah. Masalah ibaratnya kalau yang bohong orang punya nama. Ya repot. Kayak model kita membohong masalah gitu ya. Biar kata baik gitu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, bal fa'allahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun. Udah nanya dah tuh sama yang gede kalian tuh. Kalau memang dia bisa ngomong kan gitu. Tujuannya apa sih Nabi Ibrahim kok nyampein begitu? Biar mereka mikir. Mikir gimana? Iya masa itu berhala yang kecil-kecil dihancurin saja. Yang biasa disembah minta tolong, dimintain tolong sama kaumnya tuh yang pada nyembah berhala, ketika dihancurin dia nolong sendiri aja nggak bisa. Nolong sendiri aja nggak bisa, apalagi mau nolong kita. Maksudnya itu Nabi Ibrahim itu memberikan pelajaran, pengajaran buat mereka. Akhirnya ya, Nabi Ibrahim ditangkap, disiapin tuh ibaratnya tempat yang besar buat membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu ditawarin, malaikat Jibril perlu bantuan enggak? Nah enggak, kalaupun saya perlu bantuan enggak ke malaikat Jibril. Bantuannya ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil ya. Jadi cukuplah bagiku Allah ya yang menjadi wakil, nikmal maula wa ni'mal wakil, jadi penolong. Ya makanya saat itu Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Ya, dikatakan maka kami berkata kepada siapa? Api, ya naru kuni bardan wa salaman. Hai api, jadilah dingin dan ngasih selamat buat Nabi Ibrahim. Selamat tuh tanggal 10 Muharram. Jadi maka di tanggal 10 Muharram kita disunnahkan untuk berpuasa. Apa sih hikmahnya? Dalam satu riwayat Abu Laits, dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi ditanya, su'ila an shaumi yaumi Arafah, ditanya tentang puasa Arafah, Rasulullah menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan ditanya tentang puasa Asyura, maka Rasulullah menjawab yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi Rasulullah sampaikan fi akhiri umrihi syarif, di akhir hayat usia beliau di tahun itu Rasulullah bicara, in ishtu ila qabil, kalau memang aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumannat tasi' wal ashir, maka sungguh aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak tasabuh dengan orang-orang Yahudi yang puasa juga tanggal 10 Muharram. Makanya puasa di tanggal Yaumut Tasu'a wa Yaumul Asyura. Puasa tanggal 9 disebut Tasu'a, puasa tanggal 10 disebut Asyura. Tujuannya itu buat menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau orang yang puasa tanggal 10, ya udah kita puasanya tanggal 9, 10. Insyaallah jatuh kalau sekarang tanggal 8 ya, berarti hari Rebo dan Kamis kita puasa ya. Ini kan udah masuk tanggal 8 ya. Ya, insya Allah kita jalani dah puasa. Jangan sampai kita itu ya berlalu tanpa amal, berlalu tanpa ibadah. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Ada yang menyatakan puasa sebelumnya sehari, sesudahnya sehari. Berarti 9, 10, 11 ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan di bulan Muharram atau di tanggal 10 Muharram.
Ada pertanyaan sebelum ditutup? Habis. Ustaz, apa dari bisa tadi tanggal 10 Muharram? Kalau kita di sini 10 Muharram Lebaran anak yatim. Ya. Nah, itu apa korelasinya? Iya. Ya. Dalam satu riwayat Abu Laits As-Samarqandi, Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyampaikan dalam sabda Rasulullah, "Man masaha ra'say yatim yauma Asyura, ja'alallahu lahu min kulli sya'ratin darajah." Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim tanggal 10 Muharram, maka Allah akan jadikan setiap helai rambutnya itu derajat. Maka garansi yang Rasulullah kasih buat kita, apa garansinya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, seperti dua jari. Fa asyara bisababati wal wusta. Rasulullah isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kita saat tuntunin anak yatim itu baru ngusap. Artinya apa yang kita lakukan buat mengagungkan anak yatim, menghormati anak yatim? Pertama, sikap kita. Bentuk ngusap itu bentuk kasih sayang. Maka tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan, fadzalikal ladzi yad'u liyatim, orang yang menghardi anak yatim itu adalah alladzi yaqharul yatima. Orang yang kasar ngomong sama anak yatim, ucapan kasar, sikapnya acuh tak asuh, menjengkelkan itu. Maka ngusap itu bentuk kasih sayang, memberikan kebahagiaan secara psikis. Baru berikan kebahagiaan secara materi, bukan hanya ngusap. Maka irhamil yatim wamsar ra'sah wa yut'imuhu min ta'amik, kasih makan dari makanan. Jadi itu bentuk aplikasi kita untuk mengaplikasikan bentuk kalau kita menyantuni anak yatim itu bukan hanya dengan harta saja, ya. Mungkin itu partai. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pula di tanggal 10 Muharram ada hari biasa kita disebut dengan lebaran anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa puasa, kita bisa berbagi, kita bisa menyantuni dan peduli terhadap anak-anak yatim di sekeliling kita. Namun yang namanya menyantuni anak yatim bukan hanya tanggal 10 Muharram, kalau bisa tiap hari. Kalau bisa kita tanggung sekolahnya, pendidikannya, makannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai apa-apa yang kita lakukan lantaran karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.